Renungan diinspirasi dari Injil Markus 9 ayat 38 sampai 43, 45 dan 47 sampai 48. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bab awal Injil Markus hari ini mengilustrasikan murid-murid diwakili Rasul Yohanes yang merasa cemburu dan iri hati ketika ada orang luar melakukan perbuatan besar dalam nama Yesus. Murid-murid merasa memiliki hak eksklusif atas kuasa Yesus. Perikop selanjutnya berbicara tentang hal yang membuat orang berdosa. Iri hati adalah satu dari 7 dosa pokok. Ia meracuni hati dan pikiran, memandang rendah orang lain, ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Iri hati berlawanan dengan kasih. Kasih sejati tidak cemburu, merayakan kebahagiaan dan keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam. 1 Korintus 13 ayat 4. Iri hati muncul dari ketidakpuasan diri, rasa tidak aman, perasaan tidak berharga, dan sering berakar pada luka emosional atau pengalaman masa lalu yang belum diselesaikan. Iri hati berakibat dosa. Yesus memperingatkan murid-muridnya konsekuensi dosa yang mengarah pada kebinasaan. Frasa "dicampakkan ke dalam neraka", di mana ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, diulang 3 kali. Menunjukkan betapa serius dan berbahayanya membiarkan dosa menguasai hidup kita. Dalam rangka kunjungan Paus Fransiskus, Romo GP Sindonata SY, editor majalah Utusan, mengundang umat menulis surat kepada Paus. Salah satunya, seorang lelaki muda mencurahkan keresahan tentang dosa karena hasrat akan sesama jenis. Ia pun terjebak dalam kelompok yang sering dicap pezina sesama jenis. Satu persatu kawannya meninggal di usia muda karena terjangkit HIV. Ia sendiri nyaris putus asa menjalani hidup.
saat mendengar jawaban Paus Fransiskus tentang LGBTQ+, who am I to judge them? Dia merasa disejukkan. Aura kesejukan dan kasih yang terapeutik atau menyembuhkan memang dirasakan oleh banyak orang lain. Bapa Suci juga mengobarkan semangat Fate Chiasso, frasa yang diulang-ulang dan ditegaskan. Kalau iri hati sering menimbulkan keributan dan perpecahan yang berujung dosa, kita diajak membuat keributan yang berbeda. Keributan yang membawa perdamaian dan rekonsiliasi. Fate Chiasso, buatlah keributan untuk kabar baik atau Injil. Mari dengan semangat melaksanakan pesan Bapa Suci. Fate Chiasso. Ya Bapa, rasul-rasul adalah gambaran pribadiku yang pada dasarnya senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Bantu aku mengolah batin, termasuk membereskan luka-luka batin, agar aku bisa turut merayakan keberhasilan dan bersimpati atas kemalangan orang lain. Amin.